Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Putra Randani. Saya di sini akan menjelaskan metode yang saya gunakan pada internship 2. Di sini internship 2 saya berjudul prediksi kelulusan siswa dengan menggunakan metode support vector machine dan regresi linear berganda. Untuk perhitungannya saya menggunakan Python pada Google Colab dan juga manual. Kita masuk ke Google Colab. Untuk perhitungan support vector machine, pertama-tama kita mengimport beberapa library yang dibutuhkan untuk menghitung support vector machine ini, lalu memasukkan data ke dalam variabel dan mencoba untuk menampilkan seluruh data pada tabel. Berikut adalah ini X1 sebagai nilai pengetahuan dan X2 sebagai nilai pengetahuan. Berikut data tabel yang dihasilkan oleh pada dataset yang dimana total lulus ada 162 dan total yang tidak lulus ada 39. Lalu di sini saya menampilkan presentasi grafik yang dimana memunculkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Lalu di sini saya meload data menggunakan data kernel, lalu mencoba memprediksi nilai pengetahuan 70 dan nilai keterampilan 80, masa hasil yang didapatkan adalah 0. Lalu di sini juga saya membuat grafik hyperplane yang dimana ini menjadi titik tengah untuk membagi yang tidak lulus dan lulus. Lanjut ke linear regression. Di sini kita sudah memasuki metode linear regression. Sama seperti support vector machine, kita mengimport dulu beberapa library untuk membantu perhitungannya, lalu membuatkan variabel yang dimana X1 sebagai nilai pengetahuan dan X2 sebagai nilai keterampilan. Belum ada tabel, saya coba tampilkan tabel. Nah, muncul seluruh tabel yang ada pada dataset. Untuk jumlah lulusnya kita tampilkan juga pada regresi linear. Nah, sudah muncul. Lalu sama seperti support vector machine, pada regression juga kita membuat grafik yang untuk mempresentasikan antara dua data, yaitu nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Lalu di sini kita memisahkan data train dan data test menjadi 80% data train dan 20% data set. Di sini langsung kita mencoba menghitung skor dari sebuah model yang dimana kita mendapatkan hasil 0,38, lalu mencoba prediksi dan melihat koefisiensi dari setiap parameter. Lalu di sini saya membuat grafik untuk membandingkan output data asli dan data prediksi, yang dimana data prediksi ini adalah data yang sudah diprediksi oleh linear regression, sedangkan data asli ini adalah data set asli yang tidak diprediksi oleh linear regression. Lalu juga saya membuat garis hyperplane dari grafik tersebut. Dan untuk perbandingannya di sini saya untuk perhitungan support vector machine-nya dan regresi linearnya di sini sudah menggunakan otomatis dari library Python untuk support vector machine dan regresi linear, yang dimana yang didapatkan dengan nilai pengetahuan 89 dan 77 nilai keterampilan sama-sama dalam kita menghitung untuk dua metode ini dengan variabel yang sama dan nilai yang sama. Dapat kita lihat untuk regresi linear dia mendapatkan 0,35, sedangkan SPM dia mendapatkan 1.
Nah, untuk kita coba untuk prediksi antara kedua metode tersebut dengan nilai yang sama, variabel yang sama, yaitu nilai pengetahuan 60 dan nilai keterampilan 77, maka di sini yang didapatkan adalah regresi linear 0,44 dan ke SVM hasilnya 0. Sedangkan kalau kita ubah lagi 85 nilai pengetahuan, maka yang dihasilkan oleh regresi linear 0,36 dan SVM 1 yang berarti lulus, dan regresi linear di sini dia memprediksi tidak lulus. Untuk perhitungan manualnya di sini perhitungan manual linear regression yang dimana X1 sebagai nilai pengetahuan, X2 sebagai nilai keterampilan. Ini berikut datasetnya. Lalu Y itu sebagai ketentuan kelulusan, 1 itu berarti lulus dan 0 itu tidak lulus. Pertama-tama kita membuat tabel penolong untuk agar dapat membuat matriks, bukan membuat matriks, agar mendapatkan hasil sigma, yang dimana sigma tersebut akan dimasukkan ke dalam matriks. Lalu berikut adalah hasil dari sigma X, sigma-nya yang dibutuhkan. Lalu N ini adalah total dari seluruh data yang digunakan untuk prediksi yang pada dataset. Lalu kita di sini membuat matriks A dan matriks H, yang dimana kita akan membuat matriks, ada 4 matriks A, A1, A2, dan A3, yang dimana matriks-matriks ini berfungsi untuk mendapatkan determinan A masing-masing dari determinan, yang dimana dari determinan ini kita mencari B1, B2, B3, yang dimana B1 ini didapatkan dari data A dibagi dengan data A1 dibagi dengan delta A, lalu seterusnya berikut juga B2 delta A2 dibagi dengan delta A, dan B3 delta determinan A3 dan determinan A. Lalu bisa kita dapatkan rumus persamaan linear regression bergandanya, yaitu B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dan dikali X2, yang dimana kita dapatkan di sini dengan X1 yang sudah ditentukan 77 dan X2 ditentukan 85, maka yang dihasilkan adalah 0,92. Berikut adalah perhitungan linear regression berganda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.